Awalnya, Xiaoyao Zizun dan Qin Chen dikejar oleh Kaisar Heiyu dan berpisah satu sama lain, kemudian mereka terluka parah di lubang hitam dan secara tidak sengaja jatuh ke alam rahasia. Budidaya Xiaoyao Zizun hanya tinggal selangkah lagi dari alam transendensi, kemudian di alam rahasia ini ia melihat obat ajaib yang unik. Obat ajaib ini konon telah ada di zaman abadi dan mengandung sari laut kosmik tertinggi. Tentu saja, hal itu menarik sekelompok petualang yang mengerikan. Bahkan ada master transenden di antara mereka. Secara alami sangat sulit bagi orang-orang kuat seperti itu untuk bersaing mendapatkan obat ajaib seperti itu. Namun anehnya obat ajaib yang tiada taraf ini sudah memiliki kebijaksanaan spiritual yang samar-samar, dapat memilih tuannya secara mandiri, dan dapat merasakan nasib langit dan bumi. Xiaoyao Zizun dianggap sebagai legenda di alam semesta asli pada saat itu. Dia memiliki bakat yang kuat dalam memurnikan pengobatan, tetapi dia ditekan oleh sumber alam semesta asli. Setelah tiba di laut kosmik ini, dia merasa betah seperti ikan di air, dan benar-benar diakui oleh banyak pejuang atas obat ajaib yang tak tertandingi ini. Tetapi karena itu, dia diburu oleh banyak orang kuat, dan bahkan beberapa orang kuat transenden mengambil tindakan terhadapnya, ingin membunuhnya dan mengambil obat ajaibnya. Xiaoyao Zizun terluka parah dan melarikan diri sepanjang jalan. Sungguh menyedihkan. Jika dia tidak mampu melawan satu atau dua dengan menara Huangtian yang dimodifikasi oleh Qin Yueqi, dia pasti sudah berubah menjadi abu sejak lama. Tetapi karena pengejaran ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam transendensi. Di tempat tersembunyi di alam rahasia, dia menggunakan obat ajaib yang tak tertandingi untuk secara langsung menerobos alam transendensi dan membunuh orang yang mengejarnya. Di antara banyak orang kuat yang mengepungnya, dia merasakan kekuatan takdir yang familiar pada salah satu dari mereka. Karena penasaran, dia mengetahui bahwa dia berasal dari Sekte Linglong. Setelah Xiaoyao Zizun meninggalkan dunia rahasia ini, dia pertama kali mencari jejak Qin Chen, tetapi setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan informasi apapun. Dalam keputusasaan, dia berencana pergi ke Linglong Shenzong untuk mencari tahu. Akibatnya, dia secara tidak sengaja menemukan Master Pavilion Tianji di Linglong Shenzong. Setelah mengetahui pengalaman Master Pavilion Tianji, Xiaoyao Zizun hanya bisa menghela nafas dengan haru. Setelah gagal menemukan Qin Chen, Xiaoyao Zizun pun memutuskan untuk kembali ke alam semesta aslinya terlebih dahulu, karena ia tahu jika Qin Chen keluar dari masalah, dia pasti akan kembali ke alam semesta aslinya. Di lubang hitam Gaia, pada saat ini, kekuatan lubang hitam yang mengerikan menyapu mereka bertiga, tetapi tidak dapat melukai mereka sama sekali. Master Pavilion Tianji memegang tangan Master Sekte Linglong, melihat kekuatan lubang hitam yang terbang dengan cepat di sekitarnya, dan berkata dengan nostalgia, "Linglong, disinilah saya berkelana keluar dari alam semesta asli, dan saya berhasil meninggalkan lubang hitam Gaia. Tapi tiba-tiba tersapu pusaran air luar angkasa, saya pikir saya akan mati. Siapa sangka ketika saya sadar kembali, saya muncul di Sekte Linglong dan langsung masuk ke sekte Anda." Master Sekte Linglong terkekeh, memandang Master Pavilion Tianji dengan penuh cinta, dan menjalin hubungan dengannya. "Saya masih ingat pemandangan itu, saya sedang mandi, dan Anda tiba-tiba jatuh ke kolam peri saya dan banyak minum dari bak mandi saya. Iya, kolam abadi Linglong dari Sekte Linglong ilahi Anda mengandung energi yang mengerikan. Itu mencekik saya beberapa kali dan saya hampir meledak," ucap Master Pavilion Tianji menghela nafas. Pemimpin Sekte Linglong tertawa kecil, "Kamu begitu berani memata-mataiku saat mandi. Menurut temperamenku sebelumnya, aku pasti sudah mencabik-cabikmu sejak lama. Tapi aku tidak tahu mengapa pada saat itu, aku entah bagaimana tidak bisa membunuhmu dan membiarkanmu tinggal di sini. Anda bekerja keras untuk melunasi hutang Anda, dan Anda akhirnya berusaha menyenangkan saya di setiap kesempatan. Sebenarnya menurut saya ini cukup menarik." Master Pavilion Tianji tersenyum dan berkata, "Anda juga tahu bahwa saya mempraktikkan kekuatan takdir. Faktanya, saya diam-diam menggunakan kekuatan takdir untuk memahami preferensi Anda. Saya harap Anda dapat melepaskan saya. Apa menurutmu aku tidak tahu? Kamu bahkan belum transenden saat itu. Berapa banyak gerakan kecilmu yang bisa kamu sembunyikan dariku? Aku hanya mengira kamu lucu, tapi aku tidak menyangka kita berdua sebenarnya akan." Berbicara tentang ini, Master Sekte Linglong menundukkan kepalanya dan tersenyum malu-malu.
Di samping, Xiaoyao Zizun memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dosa apa yang telah dia lakukan? Anda sebenarnya ingin mendengar kata-kata cinta seperti itu sepanjang waktu. Xiaoyao Zizun telah mendengarkan pengalaman mereka berdua bolak-balik setidaknya 10 kali, dan dia masih menceritakannya dengan antusias. Tuan Paviliun Tianji, Master Sekte Linglong, alam semesta awal hampir tiba. Ucap Xiaoyao Zizun buru-buru berkata, menyela mereka berdua. Oh, baiklah. Ucap Paviliun Master Tianji dan Master Sekte Linglong mengangguk, lalu sadar kembali. Saat berikutnya, mereka bertiga melihat ujung lubang hitam Gaia di depan, dan di luar lubang hitam Gaia terdapat alam semesta asli. Ketiganya melangkah serempak dan memasuki alam semesta asli dalam sekejap. Tianji, apakah ini alam semesta asli saat kamu dilahirkan? Ucap Master Sekte Linglong berkata sambil tersenyum, sambil menatap alam semesta primitif. Tapi ketika dia melihatnya, ekspresinya berubah. Nafas kematian yang sangat kuat. Gumam Xiaoyao Zizun juga mengubah warnanya, karena begitu dia memasuki alam semesta asli, dia merasakan nafas kematian yang kuat, yang sepertinya datang ke seluruh alam semesta asli. Itu, arah dunia iblis. Dalam sekejap, Xiaoyao Zizun merasakan bahwa lokasi datangnya aura itu ternyata adalah lokasi dunia iblis. Namun, bukankah leluhur Yuanmo sudah pergi? Apa yang terjadi lagi dengan dunia iblis? Untuk sesaat, Xiaoyao Zizun sangat cemas. Ayo pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyao Zizun mengambil satu langkah ke depan dan terbang menuju alam iblis dalam sekejap. Di belakangnya, Master Sekte Linglong memegang tangan Master Paviliun Tianji. Tianji, jangan khawatir, aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak dunia kelahiranmu. Ya, ucap Master Paviliun Tianji mengangguk. Keduanya bergoyang dan mengikuti Xiaoyao Zizun. Di dunia iblis, pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini, dan semua orang melihat pusaran saluran besar di depan mereka dengan ketakutan di wajah mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Buddha kulit hitam telah memanggil orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta asli, termasuk leluhur Jian, Wuji Zizun, Sengong Zizun dan lainnya, dan juga memanggil semua ras di alam semesta untuk mencegah datangnya pusaran kematian ini. Pada saat ini, di pusaran kematian ini, aura kematian yang tak ada habisnya melonjak dalam sekejap, dan meningkat setidaknya beberapa kali dalam sekejap. Sosok buram diproyeksikan keluar dari pusaran air. Hahaha, leluhur iblis ini akhirnya kembali. Sebuah suara keras bergema di seluruh dunia iblis dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh alam semesta asli berguncang, dan kehampaan tak berujung naik dan turun seperti tsunami. Di depan mata semua orang, sesosok tubuh besar diproyeksikan keluar dari pusaran hitam tak berujung, dan samar-samar turun ke sisi alam semesta ini. Langit dan bumi abadi diproyeksikan ke langit seluruh dunia iblis. Itu adalah leluhur Yuanmo. Dia penuh energi dan tubuhnya sangat menjulang tinggi, seperti pilar besar yang menopang langit. Di atasnya, jubah hitam berburu, merobek kekosongan dengan kegelisahan, seperti dewa, melonjak dari pusaran hitam. Sebelum tubuh aslinya datang, energi iblis yang tak ada habisnya melonjak ke langit, menggulung gelombang besar. Kekuatan iblis yang sangat besar tersapu, menyebabkan budak hitam dan lainnya menjadi pucat. Leluhur iblis abis, leluhur Yuanmo. Dia benar-benar kembali dari dunia bawah. Ucap leluhur Jian dan yang lainnya terkejut dan marah, hati mereka gelisah, dan seluruh tubuh mereka kedinginan oleh nafas seperti itu. Meskipun sudah diduga, ketika leluhur Yuanmo benar-benar kembali dari dunia bawah, semua orang di seluruh alam semesta asli berdiri tegak dan merasakan kengerian yang tak ada habisnya. Itu benar-benar karena penindasan yang dibawa oleh leluhur Yuanmo ke seluruh alam semesta asli terlalu mengerikan. Ketika semua orang melihatnya, mereka dapat melihat bahwa di balik pusaran hitam tak berujung di kehampaan, tampaknya ada dunia yang gelap gulita. Di dunia yang gelap gulita itu, langit dan bumi suram, seperti keheningan yang mematikan. Sekilas, orang dapat merasakan ketidakterbatasan. Tampaknya itu adalah dunia bawah. Dan dari dunia bawah, sosok leluhur iblis abis yang menjulang tinggi datang dari seberang sungai panjang angkasa, melintasi batas antara hidup dan mati, dan menyerang dengan paksa. Hentikan dia, teriak leluhur Jian dan yang lainnya berteriak dengan marah dan naik ke langit satu persatu.
Begitu leluhur Yuanmo kembali, seluruh alam semesta asli pasti akan berperang lagi dan penuh bahaya. Leluhur Jian meraung dan menggelegar, dan dalam sekejap, pedang besar yang mencapai langit muncul, berdiri di ruang alam semesta yang tak berujung, dan menebas leluhur Yuanmo di pusaran hitam. Pada saat yang sama ketika leluhur Jian mengambil tindakan, Lord of Abyss Demon, Wu Jizizun, Shen Gongzizun, Ji Wuxu, dan orang-orang kuat lainnya dari semua ras semuanya mengambil tindakan, dan serangkaian serangan yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia iblis berkumpul dan menyelam secara langsung. Di pusaran hitam, hahaha, sekelompok semut juga ingin mencegah leluhur ini kembali. Di pusaran air yang tak ada habisnya, tawa keras leluhur Yuanmo terdengar. Saat berikutnya, dia dengan ganas menangkap serangan semua orang dan menyerang dengan tangannya yang besar. Aura transendensi yang bergulir memenuhi udara, dan dengan suara keras, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar. Di seluruh dunia, tangan yang menjulang tinggi dari leluhur Yuanmo secara langsung menangkap serangan semua orang, dan kemudian meremasnya begitu keras hingga meledak dalam sekejap. Aura mengerikan melonjak, dan aura transenden menyapu secara sembarangan, berdampak pada leluhur Yuanmo, tetapi tidak pernah menyebabkan kerusakan apapun padanya. Terlebih lagi, dampak besarnya menyapu pusaran air hitam. Ketika mereka keluar, leluhur Jian dan yang lainnya terguncang dan terjatuh satu demi satu. Mereka semua menyemburkan darah di tempat dan terlihat kaget dan marah. Dengan satu pukulan, leluhur Yuanmo menghancurkan serangan mereka dan menjatuhkan mereka. Betapa mengerikannya ini. Kembali ke alam semesta asli, meskipun leluhur Yuanmo sangat kuat, dengan kekuatan dan budidaya leluhur Jian dan lainnya, mereka setidaknya bisa bertarung dengannya. Tapi sekarang, pihak lain memusnahkan serangan gabungan semua orang dengan satu gerakan. Terlihat jelas bahwa kekuatan pihak lain sudah jauh lebih unggul dari semua orang yang hadir. Detasemen, ini jelas merupakan kekuatan detasemen. Leluhur Yuanmo benar-benar menerobos transendensi. Apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap, keputusasaan muncul di hati setiap orang. Mundur, cepat kembali, teriak budak hitam meraung, dan sekelompok orang langsung naik ke langit, langsung membuka saluran ruang yang panjang, melangkah ke dalamnya, dan bersiap untuk meninggalkan dunia iblis dan kembali ke surga. Ini adalah rencana cadangan semua orang, diputuskan ketika pusaran hitam tidak dapat dihancurkan. Begitu musuh datang dan menjadi tak terkalahkan, mereka akan mundur ke surga dan mempertahankan posisi mereka. Saat mundur, formasi mengerikan terbentuk di atas dunia iblis, langsung berubah menjadi formasi besar yang menyelimuti dunia iblis dan menjebak seluruh dunia iblis di dalamnya. Pada saat formasi terbentuk, terjadi ledakan, dan seluruh dunia iblis bergetar hebat. Sosok gelap muncul dari pusaran hitam dan muncul di dunia iblis dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh dunia iblis mulai mendidih dan bergemuruh di bawah nafas pria ini, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatannya. Yah, di dunia iblis, aku akhirnya kembali. Kali ini, seluruh dunia akan diinjak-injak dan menjadi budakku. Ucap leluhur Yuanmo melihat sekeliling, menyeringai dan tampak bersemangat. Kepulangannya memenuhi seluruh tubuhnya dengan kegembiraan. Sekarang dia telah mencapai keadaan transenden, siapa yang bisa menjadi musuhnya di alam semesta asli ini? Yah, meskipun formasi telah dibentuk, apakah kamu mencoba menghentikanku? Konyol, kekuatan sihirku saat ini berada di luar imajinasimu. Cahaya iblis melonjak di mata leluhur Yuanmo. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi besar yang menyelimuti dunia iblis, tertawa dengan ganas, dan tiba-tiba meninju. Raungan menderu terdengar, dan seluruh formasi dunia iblis mengeluarkan ledakan yang rapuh. Leluhur Yuanmo menggenggam formasi dengan tangannya yang besar dan memutarnya dengan liar. Formasi tersebut mengeluarkan suara berderit yang keras, dan seluruh formasi terkoyak oleh tangan besar leluhur Yuanmo. Pemandangan yang begitu mengerikan ini mengejutkan budak hitam dan lainnya yang dengan cepat melarikan diri kembali ke surga. Formasi ini adalah kombinasi dari formasi penyegelan iblis dari dunia iblis, dan formasi yang dibangun oleh Shen Gongzizun, leluhur Jian, dan lainnya selama beberapa hari untuk mencegah leluhur Yuanmo meninggalkan dunia iblis. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk sesaat, dan dia dicabik-cabik oleh iblis Yuanmo. Berapa banyak budidaya yang telah dicapai leluhur Yuanmo sekarang. Namun saat mereka ketakutan, leluhur Yuanmo masih menatap mereka dengan tajam.
Sekelompok semut masih ingin melarikan diri di hadapanku. Konyol, kekuatan magisku saat ini berada di luar imajinasimu. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini, bukan untuk membuktikan seberapa kuat aku, tapi untuk memberitahu semua orang di alam semesta asli, aku pasti akan mengambil kembali apa yang hilang. Saat kata-kata leluhur Yuanmo jatuh, tangan besarnya tiba-tiba terulur dan merentangkan ratusan juta mil kehampaan dalam sekejap. Dia benar-benar mengabaikan aturan luar angkasa dari alam semesta asli dan langsung menuju ke kepala Heinu dan yang lainnya, dan menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, tangan besar iblis Yuanmo datang langsung ke kepala Heinu dan yang lainnya, dan meraihnya dengan kuat. Dengan keras, kekosongan itu langsung hancur dan berubah menjadi lubang hitam pekat. Tangan besar leluhur Yuanmo turun langsung ke sungai panjang angkasa, seketika menimbulkan gelombang besar di sungai panjang. Sungai panjang angkasa, hahaha, bagaimana sungai luar angkasa panjang dari alam semesta asli ini bisa menghentikanku? Kekuatanku saat ini tidak ada bandingannya di dunia, siapa yang bisa menghentikannya? Ucap leluhur Yuanmo tertawa, dan kekuatan telapak tangannya yang mengerikan mengandung kekuatan transendensi yang menakjubkan, yang langsung menimpa budak hitam dan lainnya. Budak hitam dan yang lainnya mengeluarkan raungan yang melengking. Sebelum serangan leluhur Yuanmo benar-benar mendarat, tubuh mereka telah mengeluarkan suara pecah seperti porselen, dan seluruh tubuh mereka terasa seperti akan meledak di tempat. Jejak darah keluar dari tubuh mereka. Blokir, teriak leluhur Jian dan yang lainnya meraung, energi pedang melonjak ke langit, berubah menjadi cahaya pelangi warna-warni, dan berbagai kekuatan bertahan di seluruh dunia. Uji Zizun mengaktifkan kekuatan sungai takdir, leluhur Jian mengaktifkan kekuatan reinkarnasi sungai pedang, dan Shen Gong Zizun dan lainnya juga menggunakan kekuatan magis mereka untuk melawan dengan kuat. Serangan yang mengumpulkan kekuatan pamungkas semuanya bergabung bersama dalam sekejap dan berubah menjadi pilar ilahi yang mencapai langit, mengguncang alam semesta dan menghantam tangan besar leluhur Yuanmo dengan keras. Raungan yang mencengangkan bergema di seluruh dunia, dan ledakan yang mengejutkan melanda. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang menakutkan semua orang terjadi. Tangan besar leluhur Yuanmo sepertinya berada di tanah sepi, dan dalam sekejap, serangan gabungan dari leluhur Jian dan yang lainnya langsung hancur, dan kekuatan iblis yang kuat menyapu tempat itu. Ini mustahil. Bagaimana leluhur Yuanmo menjadi begitu kuat? Di kejauhan, di mana batas setiap ras berada, hati orang-orang kuat dari semua ras tenggelam sepenuhnya ketika mereka melihat pemandangan ini, dan keputusasaan yang tak ada habisnya muncul. Hahaha, dengan kekuatan kecil ini, leluhur Jian, kamu sudah tua, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Bagaimana dengan Xiaoyao Zizun dan Qin Chen? Biarkan mereka keluar dan lihat bagaimana aku mencabik-cabik mereka. Ucap leluhur Yuanmo tertawa keras, membalikkan tangannya yang besar, dan segera berubah menjadi sungai iblis yang tak terbatas, yang akan menyelimuti leluhur Jian dan lainnya sepenuhnya. Semuanya, ikut aku untuk melawan iblis. Lawan leluhur Yuanmo dan selamatkan alam semesta asli. Kita tidak boleh membiarkan leluhur Yuanmo berhasil. Kaki langit, kota Renmeng, dunia gelap, ranah semua ras. Serangkaian teriakan tajam terdengar. Seorang pria perkasa bangkit dari langit dan bumi dalam sekejap. Yang terkemuka di antara mereka semua memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya. Ada permaisuri Yao Yue yang mekar dengan cahaya ilahi warna-warni, ada penguasa dunia gelap yang mekar dengan kekuatan alam semesta gelap, dan ada Aoling, leluhur naga sejati dari klan naga sejati. Ada juga hantu rubah berekor 10, Shadow Supreme, Val Demon Supreme, dan master lainnya dari zaman kuno. Di Paviliun Chendi, Murong Bingyun, Zhao Lingshan, Putri Zixun, Wei Siking, Qin Tingting, Ao Qingling, Li Wansu dan lainnya juga melakukan gerakan yang kuat, dan Tianxing Zhenren, Ao Lai, Gu Zhenren, Fu Qiankun, Mo Yuanbai dan yang lainnya menghadapi musuh bersama-sama. Kekuatan orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi sungai aturan yang luas, yang berdampak keras pada tangan raksasa leluhur Yuanmo. Ini adalah serangan yang melibatkan semua ras. Hahaha. Segerombolan semut mencoba menentang langit. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, menghadapi serangan seperti itu tanpa rasa takut, tangan besarnya tiba-tiba berbalik, dan kekuatan energi gelap dan energi iblis yang tak ada habisnya melonjak ke langit, dan aura yang mewakili kesengsaraan reinkarnasi menyapu seluruh alam semesta.
asli, dan benar-benar menyapu serangan dari kerumunan, dan itu meledak dalam sekejap. Aura menakjubkan menyapu, menghancurkan kehampaan miliaran mil alam semesta. Permaisuri Yao Yue dan yang lainnya memuntahkan darah, mundur dengan kasar, dan tubuh mereka hampir roboh di tempat. Jika semua orang tidak menyerang dari jarak jauh, satu pukulan ini sudah cukup untuk menyebabkan banyak korban jiwa bagi orang-orang kuat dari semua ras dan menghancurkan banyak orang. Hahaha, sungguh konyol jika kamu ingin menghentikanku. Ucap leluhur Yuanmo terus menunjukkan rasa jijik dan tertawa keras, aku akan menjatuhkan mereka dulu, lalu aku akan berurusan denganmu, serta Xiao Yao Zizun dan Qin Chen, dua kura-kura yang menyusut ini, di mana kamu bersembunyi. Leluhur Yuanmo mencibir lagi dan lagi, meraih leluhur Jian dan yang lainnya di bawah dengan tangannya yang besar. Ini sudah berakhir. Keputusasaan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di hati leluhur Jian dan lainnya. Pada saat ini, leluhur Yuanmo memberi mereka perasaan seperti gunung yang mencapai langit, tidak dapat diguncang sama sekali dan hanya dapat dibantai oleh lawan. Perasaan tidak berdaya ini seketika merasuki jiwa mereka masing-masing. Mereka hanya bisa ditangkap dan ditangani dengan patuh. Dia akan jatuh sepenuhnya ke tangan leluhur Yuanmo. Tiba-tiba, leluhur Yuanmo, kapan giliranmu untuk mengambil alih alam semesta asli ini? Suara agung bergema di antara langit dan bumi, dan saat berikutnya, dari ujung langit, sebuah pagoda sederhana tiba-tiba menyerang, dan langsung menghantam tangan besar sungai iblis yang diubah oleh leluhur Yuanmo. Dengan keras, di bawah pemboman pagoda kuno ini, tangan besar leluhur Yuanmo meledak dalam sekejap, berubah menjadi gelombang energi iblis di seluruh langit. Di bawah, tekanan pada budak hitam dan yang lainnya langsung hancur. Pagoda ini. Melihat pagoda kuno ini, Sengong Zizun dan yang lainnya menoleh kegirangan. Dia melihat sosok bangga berjalan melalui kehampaan dari kedalaman alam semesta asli. Pagoda kuno kembali ke tangannya dalam sekejap, dan dipegang di telapak tangannya seperti dewa. Xiao Yao Zizun, itu adalah senior Xiao Yao Zizun. Hahaha, senior Xiao Yao Zizun telah kembali. Aura ini transenden, benar-benar transenden. Melihat sosok familiar di kejauhan, semua orang yang tertegun pada awalnya, dan saat berikutnya, seluruh alam semesta asli mendidih, membuat semua orang bersemangat dan bersemangat.